Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kelihatan cerah mukanya. Alhamdulillah. Bapak gimana juga nih kabarnya Bapak nih? Alhamdulillah sehat dan insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Ya saya berharap Pak Denny juga dalam keadaan sehat seterusnya gitu ya. Kebetulan saya mau melaksanakan coaching Pak. Oh iya, Iya. ya akan melaksanakan coaching dengan Pak Komarudin ya. Iya. Iya. Oke, terkait ini ya, Pak Denny akan melaksanakan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya nanti kan sebagai observer gitu. Ketika Pak Denny melakukan coaching dengan Pak Komarudin, ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Den. Sebetulnya Pak Denny ini apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana dalam melaksanakan coaching tersebut? Saya itu dalam melaksanakan coaching nanti ke Pak Komarudin, ya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Sebenarnya semua juga ingin saya kembangkan Pak ya. Ya yang namanya dalam coaching itu kan yang diperlukan itu kan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif ya, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kan ya, supaya nanti dari pertanyaan berbobot itu kan bisa menuntun si coach itu menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya. Cuman yang saya rasa masih perlu saya kembangkan ini dalam kehadiran penuh Pak. Ya dalam kehadiran penuh, yang dari ketiga itu mungkin ya inilah kehadiran penuh, dari kompetensi kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan. Jadi yang Pak Denny ingin dikembangkan adalah presence-nya ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, mungkin itu sudah Pak Denny kuasai gitu. Ya kalau menurut saya sebenarnya bukan dikuasainya ya, cuman untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu sebenarnya awalnya itu dari kehadiran penuh itu Pak. Makanya saya lebih ininya kehadiran penuh dulu gitu. Kalau kita sudah hadir penuh, yakin pasti kita bisa pasti pasti mendengarkan aktif. Lalu dari mendengarkan aktif kita pasti bisa merangkum kata kunci sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi setelah kehadiran penuh itu maka akan bisa mendengarkan aktif juga. Setelah nyaman berarti baik. Selanjutnya Pak Denny, apa yang Pak Denny inginkan untuk saya amati pada saat melakukan coaching? Yang saya inginkan Pak, nanti dalam sesi coaching itu, mohon maaf sebelumnya ke Bapak saya minta diamati bagaimana nanti saya dalam melakukan coaching itu, sebagaimana tadi yang kompetensi yang saya ingin kembangkan itu dalam aspek kehadiran penuh. Jadi saya nanti ingin refleksi dan umpan balik dari Bapak nanti dari sesi coaching tersebut terkait kehadiran penuh tersebut mungkin Pak, seperti itu. Berarti dalam presentnya ya kehadiran penuh yang perlu saya amati pada saat coaching. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya Pak terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan mengenai kehadiran penuh. Jadi saya ingin nanti umpan balik atau refleksinya dari sesi tersebut, apakah kompetensi yang saya harapkan tersebut atau yang saya kembangkan tersebut sudah tercapai atau belum. Lalu kalau misalkan belumnya itu di sisi mana saja kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaikinya seperti itu. Baik Pak Den, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Penilaian saya kenapa itu menjadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, kalau melihat
lihat di skala ya Pak ya untuk kompetensi itu, karena sebagaimana kita ketahui untuk kompetensi dari seorang coaching itu kan ya harus kehadiran penuh, mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sana untuk kehadiran penuh di sini mungkin kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 saya masih di angka 7 Pak. Ya, ini kenapa saya ingin kembangkan di sini karena kalau menurut saya dari kehadiran penuh ini dampaknya sangat besar sekali, karena kita tidak mungkin bisa mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kalau kitanya enggak, posisinya tidak berada dalam kehadiran yang penuh ya. Baik, karena kalau kehadiran penuh akan terasa nyaman bagi coaching ya, seperti itu. Baik Pak Den, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dari sesi ini nanti diharapkan dengan bantuan Bapak ya bisa menunjukkan, bisa menemukan kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan sesi coaching gitu, sehingga harapan kedepannya saya bisa membantu coach itu menuntut coach menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya. Selanjutnya yang kedua mungkin bisa berbagi dengan rekan sejawat mengenai kemampuan dalam pelaksanaan coaching. Seperti itu. Jadi dapat memberikan solusi yang terbaik dan berbagi dengan iya. Baik Pak Den, nanti mungkin saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Den laksanakan. Nanti mohon izin saya nanti akan ada bersama Pak Den ya dengan Pak Komarudin. Apa yang tadi Pak Den inginkan, insya Allah nanti saya akan mengamati. Ya. Mohon bantuannya Pak ya. Baik. Ya. Baik Pak Den. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Denny. Bagaimana kabarnya Pak kemarin hari ini? Hari ini mungkin ada sedikit masalah ya saya. Oh, aduh saya jadi penasaran ini. Masalah tentang apa ya Pak ya? Terkait tentang program unggulan yang malah jadi kadang-kala malah jadi bumerang bagi kita. Oh, itu program unggulan. Tapi jadi bumerang bagi kita. Nah, dari sesi pertemuan ini nih, percakapan ini, apa tujuan Bapak untuk ingin ngobrol atau melakukan percakapan dengan saya? Jadi tentang permasalahan yang tadi ya, yang masalah kenapa dianggap jadi bumerang itu, pertama mungkin sekolah kita itu kan sesuai dengan motornya penerimaan ayat dalam kegiatan tahfiz Qurannya. Ternyata minat siswa dan intake siswa itu berbeda-beda ya sesuai dengan keunikannya. Nah, yang paling disayangkan itu adalah terkait dengan minat siswa dalam menghafal Quran tersebut, dan yang kedua itu tentang target dari program hafalannya itu sendiri seperti itu. Masih ada kurang, jadi masih kurang dari apa yang diharapkan. Jadi kenapa dikatakan tadi bumerang ya? Menurut Bapak tadi ini di sini dalam program unggulan yang Bapak lakukan, kalau tidak salah nih ya, maaf nanti kalau hasil yang saya simpulkan ini salah. Ya, dalam program hafalan ini terkait yang itu mengenai minat siswa dan intak siswa yang berbeda gitu kan ya. Jadi akhirnya mungkin bisa kembali ke diri kita lagi ya sebagai pendidik seperti itu. Dalam hal ini nih, terkait program unggulan yang Bapak lakukan nih, yang ingin dilakukan, mungkin ada nggak kesempatan yang dimiliki oleh Bapak? Untuk hal tersebut saya tentu saja ya, karena sebagai penanggung jawab dari kegiatan tersebut, koordinatornya, saya juga mempunyai para pengajar ya. Dulunya itu biasanya dipegang oleh wali kelas untuk mengajarkannya, dan itu ternyata hasilnya tadi malah jadi katakan jadi bumerang itu, si minat siswa itu berkurang gitu.
Jadi ketika mereka belajar, mereka menghafal Quran itu malah mengalami kesulitan, jadi malah si anak tersebut tidak mau gitu. Kenapa jadi anak bumerang? Ya tadi ketika anak tidak mau menghafal, tidak mau menghafal tersebut yang merupakan program unggulan kita. Jadi ketika anak disuruh diberikan tugas untuk menghafal, mereka malah memprotes hafalan terus di sini gitu. Seperti itu ya. Jadi ada kesetukan hal-hal yang dianggap kok justru kan orang tua menitipkan anak-anak kita itu supaya sesuai dengan apa yang kita promosikan, bahwasanya kita mempunyai target supaya anak-anak itu bisa keluar dari sini itu bisa dibekali dengan hafalan Al-Quran. Seperti itu kan itu jadi daya kekuatan kita ya sebenarnya, tetapi dalam pelaksanaannya terbalik seperti itu, malah dianggap sebagai suatu bentuk kesulitan untuk anak-anak tersebut. Jadi tak berbeda tanggapannya dari yang awalnya program unggulan malah jadi program yang membahayakan bagi itu sendiri seperti itu. Ketika tidak di benar-benar kita pantau ketika hasilnya itu jauh dari harapan. Jadi seperti itu. Mohon maaf nih Pak ya. Nih kalau dilihat dari segi skala angka 1 sampai 10 ya, untuk program unggulan yang Bapak rencanakan ini menurut penilaian Bapak sekarang itu ada di angka berapa? Jadi ada, kalau dilihat itu ada di skala 6 ya, kalau itu. Kalau dari 10 itu ada di angka 6. Hal positifnya memang sebagian anak itu sudah ada yang bisa menjuarai di tingkat kabupaten ya untuk lomba-lomba. Itu sudah hampir 2 musim berturut-turut di sini bisa menampilkan murid-murid tersebut bisa menjadi juara 1 untuk lomba tahfidz tingkat kabupaten yang lewat lomba CCPAI tersebut, dan bahkan yang satunya itu mewakili bisa jadi juara nasional gitu, untuk cabang TKI-nya itu untuk di tingkat provinsi. Nah sementara jadi terlalu timpang tadi dikatakan inteknya itu berbeda itu, jadi terlalu timpang yang memang bagus itu sangat bagus, yang agak sedang dan yang jelek, yang kurang itu yang masih jadi pusat perhatian kita di sini untuk mengembangkan minat mereka. Jadi kenapa dikatakan minat? Dikarenakan tujuan utama kita itu ingin membentuk motivasi intrinsiknya terlebih dahulu ya. Jadi ketika si anak itu sudah benar-benar menyukai menghafal Quran, dan itu jadi bisa timbul rasa mereka akan belajar dengan sendirinya walaupun kita tidak suruh, seperti itu. Nah diharapkan itu seperti itu, dan itu untuk anak-anak yang memang punya potensi itu sangat bagus gitu ya. Kita sekarang itu mengalami kesulitannya di anak-anak yang memang dikatakan kalau kita bagi grade itu di tahap D dan C nya gitu. Tahap A itu alhamdulillah tidak ada masalah. Nah dari tadi yang Bapak utarakan nih yang mengenai anak yang juara sampai ada yang juara juga ya, walaupun kenyataannya tadi dari program unggulan itu kan ditakutkan menjadi bumerang, tapi kan ada yang sampai juara juga. Nah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil dari hal-hal tersebut untuk melaksanakan atau mencapai program unggulan yang ingin Bapak rencanakan? Mungkin salah satunya saya coba ya, saya akan coba mengkonsultasikan, dan dari kemarin-kemarin juga sudah dengan beberapa pendamping itu sudah melakukan pembicaraan. Terakhir itu mungkin saya ingin mencoba dengan memaksimalkan dari pembimbing kegiatan hafalan Quran tersebut, yang awalnya dari wali kelas sekarang coba akan dialihkan kepada pembimbing halaqah. Jadi tidak ada lagi pengkelasan secara klasikal dalam tingkatan kelas 89, tetapi berdasarkan tingkat kemampuan anak. Jadi sehingga si pendamping tersebut bisa fokus untuk membimbing anak-anak tersebut. Dan ada kalanya juga kenapa tadi jadi bumerang, karena memang diakui untuk tingkatan SMP ternyata masih ada anak yang belum bisa membaca Quran.
Jadi nanti targetnya akan diturunkan yang tadinya menghafal Quran dengan sekian hari dengan sekian waktu yang ditentukan satuan pelajaran itu minimal 1 hari 1 ayat itu nanti target itu bukan menghafal beberapa ayat atau beberapa surat, tetapi akan diturunkan menjadi grade bisa membaca Quran. Adapun untuk hafalannya itu jadi bonus. Jadi fokusnya lebih ke membaca. Dikarenakan kita tidak ingin membuat anak itu merasa kesulitan. Jadi apa yang ingin dipelajari anak jadi kita tidak ingin memaksakan juga gitu. Tetapi kita coba tetap menumbuhkan rasa sukanya, tetap kita lakukan ya, tetapi kita turunkan targetnya untuk anak yang di grade C dan untuk di grade B kita coba kasih motivasi lagi, sehingga tadi dengan pengelompokan yang kecil itu bisa memaksimalkan si anak tersebut itu bisa benar-benar terlatih dapat dibina semaksimal mungkin, sehingga anak itu memang akan merasa suka dengan sendirinya gitu, dengan metode-metode yang kita coba diferensiasikan, tidak hanya belajar menghafal tetapi kadang-kala kita buat game seperti itu. Kemudian kita juga saling menyambung ayat di game seperti itu. Kita juga seperti orang-orang yang tawaf tetapi mereka membaca hafalannya gitu. Nah, biasa, tetapi kita sistem itu sambil bermain gitu. Ini coba seperti hal-hal tersebut gitu. Bagaimana diferensiasi pembelajaran, nah, coba kita lakukan juga ada diferensiasi dalam kegiatan hal tersebut ya, seperti itu. Bagus sekali tadi yang diutarakan sama Bapak, bahwa ada peluang, ada kemungkinan yang bisa dikembangkan, tapi dari sekian peluang atau kemungkinan yang bisa dikembangkan tersebut, anggapan Pak, ada nggak halangan atau gangguan yang bisa menghambat hal tersebut? Untuk halangannya itu mungkin kita juga perlu ada koordinasi ya dengan orang tua ya. Saat kala itu kan belum ada koordinasi, karena tadi si anak itu biasanya kalau sudah menghafal itu kan terus menghafal tanpa ada mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal. Nah, jadi itu salah satu kekurangan atau hambatannya. Jadi kenapa tadi dikatakan ada hambatan orang tua? Jadi kemarin itu belum ada hubungan dengan orang tua itu, supaya orang tua itu bisa memantau anaknya ketika di rumah, apakah mereka itu menghafal kembali, mengulang kembali hafalannya atau yang disebut dengan murojaah ya. Yeah. Nah itu jadi si anak tersebut bisa benar-benar terpantau. Jadi ada kerjasama antara orang tua, antara pembimbing, antara wali kelas, dan seperti itu. Jadi benar-benar si anak itu kita coba lebih memperhatikan. Berarti solusinya dari itu tuh berarti tadi kan orang tua kurang pantauan orang tua ya. Berarti solusinya kira-kira menurut Bapak seperti apa? Ya, saya akan mencoba akan melakukan rapat dengan orang tua seperti itu. Bahwasanya perlu ada kerjasama antara kita dan orang tua, dan insya Allah kita akan bentuk grup WA yang khusus untuk mengingatkan orang tua, Bapak Ibu mohon untuk coba dicek anaknya sudah melakukan murojaah atau belum hari ini, seperti itu. Nanti akan ada komunikasi lah gitu di grup WA supaya ada kebanggaan juga di orang tua ketika mendengarkan anaknya bisa hafal surat-surat yang belum tentu orang tuanya hafal. Iya. Berarti rencana Bapak sekarang setelah kemungkinan ada kan ya yang bisa dilakukan, lalu hambatannya juga yang sudah kita prediksi itu ada solusinya juga misalnya ketemu. Nah, rencana Bapak selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut itu bisa diungkapkan seperti apa? Rencananya ya tadi dalam kesinambungan yang memang antara murojaah, penambahan hafalan tiap ayatnya, kemudian dalam belajar membaca juga. Nah, nanti untuk strategi kedepannya saya akan merekrut tenaga tambahan ya tadi, karena kan dirubah dari wali kelas menjadi pendamping halaqah, dan itu insya Allah saya akan mencoba dengan dibuat halaqah itu jangan terlalu banyak anaknya, itu setiap pendamping itu menjadi 10 sampai dengan maksimal itu 13 atau 15 paling ininya kalau dipaksakan gitu, tidak ada lagi
kelompok yang lainnya boleh sampai 15, sehingga anaknya itu benar-benar tadi ya, jadi bukan hanya menekankan si anak itu bisa menghafal, tetapi justru si anak itu timbul rasa suka, timbul minat mereka, timbul motivasi intrinsiknya seperti itu. Jadi target kita jadi ingin benar-benar menumbuhkan kesadaran diri. Itu ya berarti tujuan yang dicapai oleh Bapak. Lalu mau kapan dimulainya oleh Bapak? Insya Allah, dan itu akan dilaksanakan untuk 3 bulan ke depan ya. Jadi untuk pertama kita coba praktekkan apa yang sudah tadi kita rencanakan, mungkin yang sesuai dengan strategi tersebut. Kemudian di bulan kedua kita coba lakukan evaluasi. Di bulan ketiga kita coba refleksikan hasil dari evaluasi bulan kedua supaya bisa ketahuan mana yang kekurangan kita, mana kelebihan yang sudah memang menjadi kekuatan kita. Dan insya Allah juga ada nanti di sesi akhir biasa kita coba bukan sifatnya ujian, tetapi itu ingin memberikan bentuk penghargaan kepada anak-anak yang memang hafalannya itu bagus gitu. Perkembangannya gitu, dari tahap perkembangan, bukan dari segi banyak atau sedikitnya hafalan gitu. Berdasarkan tadi kalau dihitung dari dinilai dari skala ya yang perlu Bapak kembangkan itu tadi kalau tidak di angka 7 berapa ya? Angka 6. Lalu Bapak sekarang sudah mengungkapkan rencana yang akan Bapak lakukan, berarti seperti itu tadi. Lalu waktunya juga mau dimulai tadi 3 bulan ke depan ya. Nanti dari rencana itu kalau misalkan sudah berjalan rencana itu, nah ukuran keberhasilan dari rencana Bapak itu seperti apa? Ukurannya mungkin tadi ya kembali ke minat siswanya gitu. Jadi motivasi intrinsipnya apakah nampak atau belum, dan itu bisa diukur dari hasil capaian hafalan siswa tersebut gitu. Ketika perkembangan setiap harinya itu ketika memang sudah tertanam, jadi rentang waktu daya hafal anak itu akan meningkat, sehingga rentang waktunya itu akan lebih singkat seperti itu. Jadi bisa diukur dari hal tersebut gitu. Ya, Jadi penampakan motivasi lah. Ya, motivasi intrinsik ya, itu yang motivasi dari diri sendiri ya. Selanjutnya apa komitmen Bapak untuk melaksanakan aksi yang direncanakan? Komitmen saya, insya Allah saya akan benar-benar coba mencurahkan sepenuhnya perhatian saya, dan begitu pula saya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, kemudian juga pihak yang lainnya, diantaranya mungkin tadi pembimbing halaqah yang berada di bawah koordinator yang saya koordinatori. Kemudian nanti untuk di pembimbing halaqah tersebut akan coba ditambah dengan pelatihan metode baru tadi ya, yang diferensiasi tersebut, supaya tidak hanya berganti kelompok, tetapi ada juga pergantian metodenya. Karena tadi kan tujuannya motivasi yang mungkin ya, meningkatkan motivasi siswa ya, motivasi intrinsik siswa. Untuk menjaga komitmen Bapak tersebut nih, tadi saya dengar yang diminta bantuan oleh Bapak itu pembimbing ya, pembimbing. Ada lagi nggak siapa saja yang bisa membantu atau apa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, yang jelas itu tadi orang tua juga ya, orang tua juga mempunyai partisipasi yang aktif gitu, ketika mengingatkan anak-anak mereka yang berada di rumah, berbeda dengan anak yang beri pondok, itu kan diingatkan oleh pembimbing yang ada di pondok. Selanjutnya nih, kita mungkin hampir di sesi akhir nih dari pembicaraan ini ya Pak. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching yang kita lakukan sekarang ini? Ya. Tindak lanjutnya insya Allah saya akan coba ya tadi berkoordinasi terlebih dahulu, kemudian mencoba menyampaikan terkait hal tersebut, dan mungkin akan juga terkena biaya ya, ada anggaran biaya yang bertambah gitu seperti itu, dikarenakan tadi perekrutan pembimbing dan jumlah siswa kapasitasnya itu juga diperkecil, jumlah per kelompoknya mungkin itu yang akan
pertimbangan besar nanti bagaimana apakah disetujui atau tidak oleh pihak pemangku kebijakan seperti itu, baik itu kepala sekolah ataupun dari yayasan. Yang mudah-mudahan saya akan coba berupaya menyampaikan hal tersebut. Iya. Sebagaimana tadi di awal di tujuan itu kan ya, di tujuan dan tujuan sesi coaching ini kan ada yang diharapkan dari Bapak ya. Nah, di akhir sesi coaching ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, tadi saya kan punya masalah ya. Kadang-kadang memang ketika kita tidak coba susun secara rapi, itu biasanya pemikiran itu kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang kemana saja bercabang-cabang, tetapi tidak ada terkumulasi gitu di dalam satu tujuan yang dalam bentuk strategi gitu. Alhamdulillah untuk kali ini saya merasakan ada pencerahan ya dalam menyusun tadi ya, mengungkapkan setelah tadi diungkapkan permasalahan, kemudian kelebihan dan peluangnya itu bagaimana, sehingga strategi alhamdulillah saya menjadi tercerahkan ya untuk setelah coaching ini. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ya waktunya. Alhamdulillah kalau sekiranya saya dapat sedikit membantu mungkin ya atas permasalahan yang Bapak hadapi. Menarik sekali ya dari pembicaraan ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depan, dan saya tunggu mungkin nanti hasilnya 3 bulan ke depan, mungkin dilaksanakan 3 bulan ke depan ya. Saya tunggu nanti bagaimana hasil dari aksi yang akan Bapak laksanakan. Ya mungkin mengingat waktu, mohon maaf ya, mungkin bisa diakhiri pembicaraan, bisa diakhiri saja ya Pak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, ini kelihatan cerah ini. Iya Pak. Seperti apa ya, cahaya yang berkilau gitu nih Pak Denny. Oh begitu, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas penilaiannya. Ya, Pak Denny, tadi saya sudah amati ketika Pak Denny melaksanakan coaching, dan ini catatannya dulu ya luar biasa sekali Pak Denny ini. Ya. Bagaimana Pak Denny nih menilai sendiri dalam performa dalam kompetensi yang tadi sudah dilaksanakan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kan itu apa tadi teh kehadiran penuh ya, present kehadiran penuh. Di sini kan dibutuhkan mungkin suasana yang nyaman gitu, sehingga jangan sampai tidak ada gangguan. Tadi hampir saja waktu saya melaksanakan sesi coaching itu mendengarkan suara HP saya yang aktif. Ya, HP saya yang aktif itu biasanya kan bisa mengganggu konsentrasi kita ya, tapi alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke fokus saya sedang melaksanakan coaching. Jadi suara HP tersebut saya abaikan. Seharusnya memang sebelumnya semua untuk menghindari hal-hal tersebut itu saya menjaga situasi yang tetap kondusif, tapi hal-hal itu saya hindari, seperti ya HP saya harusnya saya silent supaya jangan sampai ada suara yang bisa mengganggu proses coaching seperti tadi. Sebetulnya sangat baik sekali ya performa yang tadi Pak Denny ini yang saya amati gitu ya, pada saat coaching itu sebetulnya sudah sesuai ya, dari standar yang kita sudah duduk ya. Tadi Pak Denny sendiri ingin mengembangkan tentang present, kehadiran penuh. Namun ada sedikit mungkin Pak ya di sini dalam pertama dalam awal itu Pak Den udah tadi ya Pak pada waktu coaching itu ada tujuan dan hasil, bukan kesimpulan. Tapi Pak Denny tadi menyebutkan kesimpulan gitu. Jadi hanya itu saja ya yang saya amati ya kekurangan sebetulnya. Tapi untuk kelebihannya itu sangat luar biasa. Kalau ceritanya udah tercapai, kemudian tadi tentang pengembangan diri, tentang present itu baik, dan sampai waktu itu meluapkan permasalahannya serta bisa menjauhi informasi
serta solusi yang ingin dicapainya dalam permasalahan tersebut. Itu Pak Denny ya. Nah, lalu dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Pak Denny lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area mana gitu? Apakah Pak Denny akan lebih optimal lagi, akan lebih menguatkan lagi tentang pastinya dalam yang saya akan kuatkan lagi, ya mungkin saya tidak puas sampai di sini, Pak ya. Dalam mengembangkan kompetensi ini saya tidak akan puas sampai di sini. Saya akan tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang proses coaching ini gitu kan ya, karena saya yakin apa yang kita anggap udah baik itu belum tentu menurut penilaian orang lain, dan selanjutnya saya ingin menjadi coaching yang bisa membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan sejawat saya gitu kan, seperti itu. Selanjutnya mungkin tadi kalau saya rasa yang menurut tadi sebagaimana dari yang masukan dari Bapak ya terkait waktu percakapan saya memberikan kata-kata seperti tadi solusi gitu ya, ya mungkin dari pemilihan kata saya akan lebih efektif lagi lah dan efisien lagi, supaya jangan terlalu saya sebagai coaching yang banyak bicara gitu kan, justru memberikan waktu kepada justru coaching yang harusnya lebih banyak bicara seperti itu. Tapi pada ini udah sangat baik sekali ya gitu tadi. Artinya passionnya udah oke, kemudian mendengarkan aktif lagi oke, kemudian pertanyaan foto juga. Jadi nanti pada ini tindak lanjut ke depannya atau rencana ke depannya mau seperti apa? Saya akan mungkin karena saya anggap coaching ini sangat membantu sekali ya dalam rangka menyelesaikan permasalahan baik itu yang terjadi pada guru ataupun pada siswa ya, karena bukan hanya pada guru sebenarnya. Yang untuk ini saya akan terus kembangkan dalam rangka ya memberikan atau menuntun seseorang sebagai coaching untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, khususnya mungkin ya sesama rekan sejawat dalam menghadapi mungkin permasalahan dengan siswa, ataupun mungkin saja dengan rekan sejawatnya juga, atau menyelesaikan permasalahan siswa yang terjadi di dalam kelas. Oke, Pak Denny sebagai penutup nih, apa yang Denny dapatkan dari proses ini? Saya jadi mungkin nambah pengalaman mungkin dari tadi sebelum melaksanakan proses coaching itu masih ragu-ragu ya, bisa atau enggak nih saya mengembangkan kompetensi itu gitu, tapi ternyata setelah dicoba ya segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin kalau tidak ada yang tidak mau coba. Lalu saya berterima kasih sekali nih kepada Bapak sebagai observer yang sudah meluangkan waktunya mau melihat proses coaching yang saya laksanakan, dan sebagai tindak lanjutnya mungkin nanti masukan dari Bapak akan saya tindak lanjuti untuk perbaikan selanjutnya. Baik, Pak Denny, terima kasih banyak, dan sebetulnya Pak Denny sudah sangat baik sekali ya jika saya amati, dan sudah sangat berkembang sekali. Mudah-mudahan kedepannya Pak Denny akan lebih baik lagi, kemudian bisa meningkatkan lagi apa yang tadi kekurangan disampaikan. Dan saya mungkin akan lain waktu ya kita akan ketemu lagi, dan kita akan bicara lagi, kita sharing lagi. Iya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Denny. Mungkin nanti kita akhiri aja pertemuan kita dengan ucapan bahas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.